Oke, Selamat malam, pagi atau siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Di sini ya, selamat malam. kami dari kelompok dasar telekomunikasi ingin mempresentasikan sebuah topik yang mana berjudul tren telekomunikasi. Sebagai perkenalan, nama saya Kevin Sandro Novrin Pasaribu dengan NIM 5190711 dan teman saya. Caksono dengan NIM 51907118081. Ya, baik. Eh, Langsung kita mulai saja dengan pembahasan tren telekomunikasi. Oke. Oke, pertama, telekomunikasi dan teknologi jaringan bekerja dengan menggunakan internet dan merevolusi bisnis dan masyarakat. Bisnis telah menjadi perusahaan berjaringan, internet, web, dan intranet dan ekstranet membentuk jaringan proses bisnis dan karyawan, dan menghubungkan mereka dengan pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tanpa disadari, telekomunikasi ini sudah masuk dalam sektor atau lini bisnis, dan kemudian tren telekomunikasi ini dapat membuat lapak ekonomi sendiri. Pada zaman sekarang, terutama zaman milenial ini, banyak sekali anak muda yang menggeluti bisnis melalui handphone sebagai media telekomunikasinya. Next. Oke, selanjutnya, tren telekomunikasi. Telekomunikasi secara umum adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun, yaitu baik melalui suara, teks, gambar, data, audio, maupun video melalui sebuah jaringan berbasis komputer. Tren utama yang terjadi di bidang telekomunikasi ini memiliki banyak signifikan terhadap manajemen. Ada beberapa tren telekomunikasi yang masuk dalam beberapa sektor. Di antaranya yang pertama, tren komunikasi dalam industri. Industri telekomunikasi telah berubah dari monopoli yang diatur pemerintah ke pasar yang telah mengalami deregulasi dengan pemasok yang bersaing ketat dalam jasa telekomunikasi. Pertumbuhan yang pesat dari internet dan WWW telah menimbulkan berbagai produk, jasa, dan penyedia telekomunikasi. Untuk menanggapi pertumbuhan ini, perusahaan banyak yang telah meningkatkan penggunaan internet dan web untuk kerjasama dan perdagangan elektronik. Yang kedua yaitu ada tren komunikasi dalam aplikasi bisnis. Tren ini lebih ke arah banyaknya pemasok jasa teknologi internet dan sistem terbuka serta pertumbuhan yang pesat dari internet, WWW, serta ekstranet dan intranet perusahaan yang secara dramatis meningkatkan jumlah aplikasi telekomunikasi yang dapat digunakan. Hasilnya pada saat ini jaringan telekomunikasi memainkan salah satu peran penting dan meluas dalam proses e-bisnis yang berbasis web atau biasa kita sebut dengan e-commerce. Kerjasama dari perusahaan dan aplikasi bisnis lainnya yang mendukung tujuan strategis, manajemen, dan operasional, baik di sebuah perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kevin. Baik, terima kasih Mas Dandi. Oke. Nah, dari contoh yang diterangkan oleh Mas Dandi tadi, mungkin ini adalah beberapa contoh-contoh atau manfaat yang bisa kita dapatkan melalui tren telekomunikasi, melalui seperti yang dibilang tadi, internet, ekstranet, dan lain-lain. Nah, dalam tabel ini bisa kita lihat dari sini, ini adalah beberapa contoh dari kegunaan dari tren telekomunikasi dalam e-commerce atau kita biasa memanggilnya mall internet. Salah satunya itu adalah kemampuan strategis. Apa itu kemampuan strategis? Kemampuan strategis itu maksudnya dia tidak lagi bergantung pada satu tempat. Jadi dia tidak dibatasi oleh tempat. Jadi dia itu cuman hanya bisa diakses melalui internet. Jadi itu bebas. Jadi sudah tidak ada batasan lagi. Misalnya kita ingin ke mall ini,
tidak dapat barangnya, tidak seperti itu lagi. Jadi kita hanya sudah bisa menggunakannya dengan bebas melalui internet. Nah, kemampuan strategis itu salah satu contoh pertama itu adalah mengatasi halangan geografis, yang mana menangkap informasi mengenai transaksi bisnis dari lokasi yang jauh. Nah, contohnya itu adalah di sini kita bisa lihat menggunakan internet extranet untuk mengirim pesan pelanggan dari tenaga penjual yang melakukan perjalanan ke pusat data perusahaan untuk pemrosesan pesanan dan pengendalian persediaan. Nah, nilai bisnisnya itu menyediakan layanan pelanggan lebih baik dengan mengurangi penundaan dalam pemenuhan pelaksanaan dan memperbaiki arus kas dengan mempercepat penagihan ke pelanggan. Nah, maksud dari ketiga ini korelasinya adalah yang pertama, dari yang kemampuan strategis kita bisa melihat menangkap informasi. Nah, maksudnya itu contohnya kita memesan barang seperti di Shopee, Tokopedia dan lain-lain atau e-commerce yang lain. Dan itu dampaknya sangat-sangat signifikan beberapa tahun terakhir ini. Karena tidak ada batasan wilayah seperti yang tadi saya bilang, kita bisa bebas memilih data atau pesanan yang kita lakukan. Nah, yang kedua itu adalah mengatasi halangan waktu. Jadi bisa kita lihat di sini mengatasi halangan waktu ini artinya kita tidak ada halangan waktu lagi. Maksudnya misalnya mall itu atau tempat perbelanjaan yang lain tutup jam 10 ke atas. Nah, di sini kita bisa memesannya jam berapapun, mau jam 1 subuh, jam 2 subuh, atau jam berapapun yang kita mau. Nah, itu adalah penjelasan dari mengatasi halangan waktu. Lalu, nilai bisnis yang dihasilkan dari mengatasi halangan waktu adalah permintaan kredit dapat dilakukan dan wajib dan dijawab dalam beberapa detik. Nah, maksudnya itu permintaan kredit atau pembayarannya itu langsung, tidak harus ditunda-tunda. Nah, contoh lain itu mengatasi halangan biaya, yaitu adalah mengurangi biaya dari sarana komunikasi lebih. Instruksi Mas Kevin, itu kok layarnya kedip-kedip share screen-nya? Wah, bentar. Bentar ya. Oke, aman. Udah kelihatan nggak? Belum Mas Kevin, mungkin masih agak buram, belum kelihatan share-nya. Share screen-nya maksudnya. Loh, ini kok bisa begini ya? Begini saja ya kali ya. Gimana Mas Kevin? Apakah ada kendala? Bentar. Nah, gini saja ya. Ini udah kelihatan nggak? Oke, aman. Nah, kita lanjutkan. Mengatasi halangan biaya, mengurangi biaya dari sarana komunikasi yang lebih tradisional. Contoh bisnisnya itu konferensi video desktop antar perusahaan dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan internet, intranet, dan eksternet. Dan nilai bisnisnya itu mengurangi perjalanan bisnis yang mahal, memungkinkan pelanggan, pemasok, dan karyawan untuk bekerja sama sehingga memperbaiki kualitas keputusan yang dicapai. Nah, korelasi di antara ketiga komponen di sini adalah kita bisa beri kesimpulan yaitu adalah pemakaian Zoom, Google Meet, atau alat komunikasi yang lainnya. Nah, di sini itu apa ya? Bisa dibilang tren telekomunikasi dapat masuk ke dalam hal ini dengan layanan komunikasi seperti Zoom, Gmeet, dan lain-lain. Dan kita bisa lihat manfaatnya itu adalah mengurangi perjalanan bisnis, yang mana benar karena
Zoom itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, asal ada koneksi internet. Nah, yang terakhir itu adalah mengatasi halangan struktural, yaitu mendukung keunggulan kompetitif. Lalu contoh e-bisnisnya adalah situs web e-commerce bisnis ke bisnis untuk transaksi dengan pemasok dan pelanggan dengan menggunakan internet dan extranet. Dan nilai bisnisnya itu adalah layanan yang cepat dan nyaman, dapat mengunci pelanggan dan pemasok. Nah, yang terakhir ini mungkin kita beri kesimpulan, yaitu adalah munculnya banyak e-commerce saat ini seperti Tokopedia, Shopee dan JD.ID dan Lazada dan lain-lain. Nah, dari contoh-contoh itu kita bisa melihat bagaimana dampak dari tren telekomunikasi dengan menyediakan layanan dari internet yang melalui internet, dan dampaknya itu sangat-sangat besar untuk pelaku-pelaku bisnis. Nah, next. Nah, revolusi internet. Kita masuk ke revolusi internet. Internet telah menjadi jaringan yang terbesar dan terpenting dari zaman saat ini dan telah berevolusi menjadi jalan tol informasi. Kita bisa seperti yang dikatakan Mas Dandi tadi, bisnis menggunakan internet. Nah, aplikasi seperti kerjasama antara mitra bisnis, penyedia dukungan pelanggan dan pemasok serta e-commerce telah menjadi penggunaan bisnis utama dari internet. Perusahaan menggunakan teknologi internet untuk pemasaran, penjualan, dan aplikasi manajemen hubungan pelanggan, serta aplikasi bisnis lintas fungsi dan aplikasi dalam bidang teknik, manufaktur, sumber daya, dan akuntansi. Nah, maksudnya di sini bisnis menggunakan internet ini bukan saja di bagian penjualan barang ya. Bisa tren komunikasi di sini bisa masuk ke bidang teknik, manufaktur, sumber daya, dan lain-lain. Nah, kebanyakan perusahaan membangun situs web e-bisnis dan e-commerce untuk mencapai 6 nilai bisnis utama. Nah, yang pertama itu adalah menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online. Yang kedua itu mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan dukungan pelanggan. Yang ketiga itu menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan online. Yang keempat itu meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini melalui perbaikan dukungan dan layanan pelanggan web. Yang kelima, mengembangkan pasar baru berbasis web dan saluran distribusi untuk produk yang ada saat ini. Yang keenam, mengembangkan produk baru berbasis informasi yang dapat diakses di web. Nah, ini adalah contoh-contoh mengapa perusahaan-perusahaan sekarang berlomba-lomba membangun situs web mereka sendiri, karena memang dari internet sendiri jangkauannya sangat-sangat luas, biayanya juga ya mungkin bisa kita bilang mungkin untuk selevel perusahaan tidak murah ya, tapi lalu memakan biaya. Ya, tapi dampak kedepannya mungkin dari hasil penjualan yang akan dibuat mungkin akan lebih besar dari apa yang mereka keluarkan untuk membangun situs web tersebut. Oke, next. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dandi. Oke, untuk selanjutnya, dalam tren telekomunikasi ini, intranet juga memiliki peran, terutama dalam bisnis internet, yaitu yang pertama, untuk memperbaiki komunikasi dan kerjasama antar individu dan tim di dalam perusahaan, kemudian dapat mempublikasikan dan berbagi informasi bisnis yang berharga dengan lebih mudah, tidak mahal, dan efektif melalui portal informasi perusahaan dan situs web intranet serta layanan intranet lainnya. Lalu selanjutnya dapat mengembangkan dan menyebarkan aplikasi kritis untuk mendukung operasional bisnis dan pengambilan keputusan. Next, akan dilanjutkan oleh Mas Kevin. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, ini mungkin adalah gambaran bagaimana dampak tren telekomunikasi dengan pertumbuhan ekonomi yang berada saat ini. Kita bisa melihat di sini pembangunan
Kominfo. Pembangunan ini maksudnya dari layanan internet ditingkatkan seperti di tahun 2009 itu sudah mulai dikembangkan 4G maksud saya. Nah, dari situ mulai nih dampak-dampak awalnya yang bisa kita rasakan, yaitu adalah informalisasi pendidikan, komunitas online, keterbukaan informasi, investasi. Nah, dampak awalnya itu seperti itu. Jadi orang-orang itu awalnya melakukan investasi ke dalam online, lalu pendidikan itu sekarang sudah dimulai dari internet itu tahun 2011 kalau saya yang mengalami ya. 2011 pendidikan ke internet itu sudah mulai dikembangkan, dan tahun 2014 sudah mulai ada aplikasi-aplikasi penunjang pendidikan kalau saya tidak salah. Nah, setelah dampak awal tadi, di sini kita bisa lihat elemen produksi kapital tenaga kerja, untuk investasi, elemen produksi kapital tenaga kerja dan lain, produktivitas, inovasi, perbaikan manajemen, menghasilkan kekuatan ekonomi yang nantinya itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, dari investasi ini dia itu menghasilkan produktivitas dari produktivitas untuk tenaga kerja yang ada saat ini. Lalu di informasi pendidikan kan informasi dari pendidikan itu dimasukkan ke internet, yang mana internet itu kan jangkauannya sangat luas. Lalu dari situ dia menghasilkan modal SDM, modal sumber daya manusia. Maksudnya di sini modal sumber daya manusia itu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih terlatih karena mereka sudah sudah menjangkau internet dan belajar dari internet, tidak hanya dari sekolah. Jadi orang-orang yang berada di, bisa kita katakan tidak belum mendapat pendidikan yang layak, mungkin kita bisa bilang, tapi dengan adanya internet mereka bisa belajar sendiri dan informasi yang didapat juga lebih cepat. Nah, dari situ, dari model SDM itu didapatkan adalah kekuatan intelektual, dan kekuatan intelektual itu berdampak juga ke pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah itu keterbukaan sosial. Keterbukaan sosial di sini maksudnya penggunaan media sosial yang sekarang ini sudah semakin banyak, dan semakin informasi itu sudah semakin terbuka, tidak tertutup-tutupi seperti dahulu itu. Seperti yang kita tahu cuma hanya dari berita dari televisi, radio, namun sekarang kita bisa mendapatkan segala informasi dari internet, dari Instagram, dari media sosial manapun. Nah, dari sini dari kita tahu model sosial ini, nah muncullah kekuatan sosial. Kekuatan sosial ini juga yang akan membuat dampak ke pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini data di tahun 2009. Nah, dari data tersebut kita bisa melihat hanya sedikit orang di negara berkembang yang memiliki akses ke jaringan broadband pada tahun 2007. Ini kami ambil dari buku World Bank, sumber dari buku World Bank, judulnya Extending Reach and Increasing Impact Information and Communication Technology Development, yang diterbitkan tahun 2007. Nah, grafiknya ini diambil pada tahun 2007. Nah, pada tahun 2007, rata-rata kurang dari 5% populasi ekonomi berpenghasilan rendah terhubung ke jaringan broadband, dan itu sebagian besar di pusat kota. Dalam hal ini, negara-negara berkembang kehilangan perkembangan pasar. Maksudnya di sini, di tahun 2007 itu belum banyak masyarakat yang terhubung dengan internet. Jadi, negara-negara berkembang itu masih struggling atau bermasalah
dengan ekonomi dari masyarakatnya sendiri. Ini adalah data tahun 2007. Kita bisa melihat masih belum banyak seperti yang saya jelaskan tadi, cuma rata-rata 5% populasi ekonomi penghasilan rendah terhubung ke jaringan internet. Mungkin tahun 2007 masih tinggi, namun jika saya prediksi di tahun 2021 ini mungkin sudah melandai, sudah rendah, dan kita tahu dunia saat ini perkembangannya sangat-sangat cepat, dan mungkin sudah banyak masyarakat yang sudah terhubung ke internet dan menjalankan bisnis online-nya sendiri. Ya, mungkin segitu saja presentasi dari kami dengan topik materi tren telekomunikasi. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf sekali lagi tadi ada gangguan dari laptopnya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Matiin record.